Perkenalkan, nama saya Nurdian M. Dengan NIM ke-210.404.501.054. Kelas BK 4D. Contoh konseling individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi. Kalau boleh tahu, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nur Isna, Ibu. Oh, kalau boleh tahu, Isna sebelum ke sini habis dari mana? Dari kelas, Ibu. Oh, bagaimana pembelajaran hari ini, Isna? Alhamdulillah lancar, Ibu. Isna sebelumnya pernah ke ruangan Ibu? Belum pernah, Ibu. Nah, Isna kan belum pernah ke ruangan Ibu, jadi Ibu mau menjelaskan tentang ruangan ini. Nah, ruangan ini merupakan ruangan konseling, di mana di sini ada konselor, Ibu sendiri sebagai konselor dan Isna sebagai konseli. Jadi tujuan ruangan ini dibentuk yaitu untuk memberikan solusi dari permasalahan yang Isna mau bicarakan sama Ibu. Baik, Ibu, tapi saya takut ada orang lain yang tahu selain Ibu. Oh, jadi sebenarnya Isna kesini mau bicara sama Ibu? Iya, Ibu. Tapi takut ya? Iya, Ibu. Nah, jadi di dalam konseling itu Isna ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu Ibu sebagai konselor itu tidak akan menceritakan masalah Isna kepada siapapun. Jadi Isna tidak usah khawatir untuk bicara sama Ibu. Iya, Ibu. Syukurlah kalau begitu. Nah, kalau seperti itu, kalau Ibu boleh tahu, Isna kesini disuruh atau atas dasar kemauan sendiri? Atas kemauan sendiri, Ibu. Baik, Isna. Jadi kalau Isna datang ke sini karena kemauan sendiri, kalau Ibu boleh tahu, apa masalahnya, Isna? Jadi begini, Ibu, masalah saya yaitu nilai saya rendah, mungkin ada kaitannya dengan pergaulan saya, Ibu. Nah, Isna mengatakan bahwasannya nilainya rendah karena pergaulan. Jadi Isna sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kalau misalkan kita melakukan konseling itu ada waktu dan tanggal untuk melakukan sebuah konseling. Nah, begini Isna, jadi kita akan mengadakan pertemuan 3 kali dengan durasi 1 kali pertemuan yaitu 30 menit. Kalau Isna bersedia, Ibu boleh melangsungkannya pada hari ini. Bagaimana, Isna bersedia melakukan konseling? Iya, Ibu. Oke, baik Isna. Jadi tadi Isna mengatakan bahwasanya nilainya menurun karena ada kaitannya dengan pergaulan. Kalau boleh tahu, bagaimana pergaulannya memang, Isna? Begini, Ibu, saya mempunyai 4 teman akrab, tapi saya membencinya karena gara-gara mereka nilai saya menurun di semester ini, Ibu. Oke, Isna seharusnya tidak boleh membenci temannya. Jangan seperti itu, Isna ya. Nah, jadi di sini permasalahannya Isna nilainya menurun katanya gara-gara teman. Tetapi apakah Isna sudah berbicara untuk menegur temannya bahwasanya jangan bersikap seperti itu? Sudah, Ibu, tapi mereka mengatai saya soalim, Ibu. Tapi saya masih mau berteman dengan mereka, Ibu. Oke, Isna sudah mencoba menegurnya, tetapi malah dikatai soalim. Jadi tugas Isna di sini yaitu mencoba untuk menegur temannya secara halus dulu ya, Isna. Setelah itu apabila temannya telah menerima saran dari Isna dengan baik, Isna boleh mengajaknya ke suatu tempat agar temannya itu bisa berpikir lebih positif, berpikir lebih positif terus dengan suasana yang nyaman. Jadi Isna tugasnya yaitu memberitahu temannya secara halus tanpa menyinggung perasaannya sama sekali, Isna ya. Jadi itu yang harus Isna lakukan pertama kali. Nah, yang kedua, Isna harus membatasi diri sama teman-temannya tersebut apabila Isna tidak mendapatkan timbal balik yang positif. Karena sekarang prinsipnya apabila kita tidak mendapatkan timbal balik positif dari seseorang, itu sebaiknya kita jauhi. Tapi Isna jangan lupakan kegiatan yang pertama, bahwasanya kita harus menegurnya secara halus terlebih dahulu. Kemudian apabila tidak ada interaksi yang baik dengan temannya, bisa ditinggalkan temannya, Isna, apabila Isna merasa tidak dirugikan. Bisa seperti itu, Isna ya? Iya, Ibu. Jadi karena Isna sudah tahu tugas pertamanya dan sekarang kita ada di penghujung
pengunjung konseling. Jadi Isna harus tahu, harus menjalankan saran-saran dari ibu terlebih dahulu. Apabila saran dari ibu itu tidak maksimal, Isna boleh konsultasikan kembali ke ibu di minggu yang akan datang, Isna ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke Isna, hati-hati di jalan ya.